kita juga hore gitu. Nah kan ada dualisme atau ada dua kelompok yang selalu bertentangan. Ada negara yang satu membela Israel, ada yang satu membela Gaza, Palestina. Nah kita mau lihat dulu. Nah sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya sikap yang benar itu seperti apa? Supaya jangan sampai kita batu sandungan. Saya lihat banyak yang di media-media sosial, kita orang Kristen juga menjadi batu sandungan. Karena apa? Kita senang atas kematian orang lain. Betul kan? Tanda kutip, karena bukan orang Israel. Banyak saya lihat di medsos itu, wah senang gitu memberikan komentar yang bermacam-macam. Tapi kita mau lihat dulu saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan, apa sikap orang percaya yang kepada Yesus loh ya, bukan Taurat, tapi sikap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus terhadap perang Israel dan Hamas. Kita buka dulu dalam Alkitab kita, Matius 22 ayat 39. Ada di depan ya, sangat jelas di situ. Matius 22 ayat 39. Saya bacakan firman Tuhan di sini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu perintah pertama. Dari seluruh perintah firman Tuhan yang kita baca mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, muaranya itu hanya dua. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, sepenuh tenaga, pikiran, akal budi kita. Yang kedua, hukum setelah itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya di garis bawah di situ, sesama manusia. Kira-kira orang Gaza manusia atau bukan? Orang Israel manusia atau bukan? Berarti kita di kelompok yang mana? Banyak bertanya sama saya kayak gitu. Waktu kita ada di komunitas, dia bilang sama saya, Bro Yusuf, umpamanya kalau kita di pro mana? Apakah kita pro Palestina, pro Israel? Karena Alkitab bilang orang yang mengutuk bangsa Israel akan terkutuk. Saya mau tanya, menurut saudara kita pro mana? Palestina atau Israel? Tidak ada pro-pro. Contoh nih ya, sekarang nih lagi perang nih Israel sama Hamas. Kalau Yesus ada hari ini hidup di bumi, Yesus tidak datang ke Israel nih sama ke Gaza. Kira-kira Yesus mau pilih yang mana? Tidak ada pilih dua-duanya. Dia pilih perdamaian. Amin. Dia akan mendamaikan. Dia mengasihi yang dua-dua ini. Saudaraku, kisah ini terjadi di zaman Yesus. Tapi kebalikannya, saudaraku tahu, dalam kelahiran Yesus saat itu, 2000 tahun yang lalu ke dunia, Israel kebalikannya saat ini. Israel sedang dijajah apa coba? Dijajah tentara Romawi. Seperti saat ini kondisinya, waktu kalau datang Yesus saat ini, Yesus itu orang Palestina, orang Gaza. Karena apa? Konteksnya saat itu, orang Israel dijajah oleh orang Romawi. Tapi lihat loh, perhatikan baik-baik ya. Selama dalam perjalanan Yesus, sekalipun Yesus tidak pernah memberontak terhadap Romawi. Perhatikan baik-baik. Padahal konteksnya sama seperti sekarang ini. Seperti orang Gaza yang sedang dibombardir orang Israel. Tetapi anehnya Tuhan Yesus saat itu tidak pernah bela Israel loh. Makanya di dalam penyaliban Tuhan Yesus di depan Herodes, apa kata orang Israel? Salibkan dia. Salibkan dia katanya kepada Yesus. Biasanya dalam orang Israel, kalau ada orang mau disalibkan, dituduhkan untuk disalibkan, ada satu orang yang harus diselamatkan. Untuk yang orang yang masuk dalam penjara itu namanya Barnabas. Barnabas itu tahu siapa? Itu sekelompok orang oposisi yang benci terhadap pemerintahan Romawi, yang menjajah orang Yahudi. Jadi si Barnabas ini adalah seorang pemimpin oposisi yang memberontak melawan orang Romawi. Tetapi karena mereka ngerti orang Israel, mereka butuh kemerdekaan, mereka butuh dibela. Dia lihat Yesus tidak pernah membela orang Israel saat itu. Yesus nggak pernah melawan orang Romawi. Makanya pernah orang Farisi bilang, ini ada duit, kita memberi kepada Kaisar atau kepada Allah?
Tuhan bilang di dalam duit itu foto siapa? Foto kaisar. Berilah yang pantas untuk kaisar, berilah yang pantas untuk Tuhan. Harusnya kalau Tuhan Yesus Israel secara daging, dia harus bela bangsa Israel. Tetapi baik-baik, sekalipun Israel saat itu dijajah, Tuhan bukan di pihak yang berperang. Karena Tuhan pernah sampaikan kepada Petrus, waktu Petrus potong kupingnya tentara itu, orang yang membunuh dengan pedang akan mati dengan pedang. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan permusuhan di antara sesama manusia. Makanya jangan heran, kalau hari ini Yesus ada di saat perang itu, Yesus bukan memilih pro Israel atau pro Gaza, tetapi pro perdamaian. Karena apa? Dia adalah kasih itu sendiri. Amin. Kasih itu tidak pernah mengenal membalas kejahatan. Tetapi sayangnya banyak sekali juga anak Tuhan saya lihat, wah waktu dibom, waktu saya lihat ya, saya sekarang mengikuti berita yang paling pro Palestina itu namanya Al Jazeera, itu pro berita dari Qatar. Qatar itu identik dengan yang Islam yang pro Iran, Irak, Suriah, yang pro Palestina. Beda dengan Arab Saudi, itu masih pro Israel sebenarnya. Tapi yang kita lihat hari ini, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, sikap kita apa sih? Jangan sampai kita menjadi orang yang ikut-ikutan pro terhadap Israel, yang melihat orang Palestina mati terbunuh anak-anak. Hari ini orang Palestina tahu nggak? Yang terbunuh udah lebih dari hampir 11.000. 2 hari yang lalu udah 10.000 orang. Dan 4.000 orang itu anak-anak. Coba kalau saudaraku lihat kondisi itu, kalau saudaraku nanti lihat di Instagramnya Al Jazeera itu, mereka akan tunjukkan. Itulah kalau kita memiliki hati seperti Yesus, tak mungkin kita bergembira melihat kematian orang lain. Makanya kita bersyukur hari ini Indonesia memiliki sikap seperti pilihan Tuhan Yesus. Kemarin Pak Jokowi berangkat ke Arab Saudi, ke Riyadh, mereka ketemu negara-negara mayoritas Islam, 57 negara Islam sepakat, tahu nggak yang dipilih menjadi perwakilan untuk mendamaikan itu siapa? Pak Jokowi loh, yang akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Itu artinya apa? Kita di Indonesia masih memiliki kasih. Sekalipun mohon maaf ya, tetap ada dari seberang sana yang akan selalu mengutuk. Kita sebagai orang percaya jangan sampai keluar kutuk dari diri kita, amin. Mengutuk bangsa yang satu itu pun Gaza, kita nggak punya hak. Sekalipun kita tahu awal mulanya seperti apa kan, ya siapa yang memulai. Tetapi kita nggak fokus di situ. Tetapi Tuhan mengajarkan kita. Coba baca sekali lagi firman Tuhan tadi, supaya kita sebagai orang percaya jangan sampai ikut-ikutan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Kalau melihat orang lain terbunuh seperti itu, apa respon kita? Apakah kita ikut mendoakan? Yang benar itu ya seperti di Papua. Saudara, aku lihat di medsos apa yang Papua lakukan. Bendera dua-duanya berdiri, ya kan? Di dalam parade itu bendera Palestina dan Israel berdiri. Itu sebenarnya yang benar. Makanya prinsip sebagai orang percaya yang harus kita miliki, harus mengasihi siapapun, termasuk itu orang Palestina sekalipun. Karena banyak saudaraku, kemarin kita diskusi, sekarang banyak di gereja diajarkan juga, kita itu ikutin Israel. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang memberkati bangsa Israel akan diberkati, orang yang mengutuk bangsa Israel akan terkutuk. Kita terlalu fokus ke sana. Saya katakan, sekarang firman itu menurut saya, yang saya pahami, itu tidak selalu berlaku kepada sekarang ini. Tapi juga kita nggak boleh mengutuk bangsa Israel. Bukan boleh mengutuk loh ya, tetapi itu urusan orang lain. Tapi bukan berarti kalau Israel melakukan pembunuhan terus kita benarkan. Itu juga nggak benar loh. Karena saya justru banyak lihat ya, di komentar-komentar itu ada dua yang bertentangan. Jadi kita di Indonesia ini sedang dituduh banyak orang Kristen yang pro Israel. Artinya kita pro pembunuhan. Harusnya orang percaya pro perdamaian, amin. Pro kasih, mengasihi sesama. Kita harus banjiri. Misalkan kalau saudaraku ya yang nggak mau komen di media sosial nggak usah dibalas. Tetapi kita sebagai orang percaya harus menunjukkan kasih itu kepada dunia. Nah, kita mau melihat dulu saudaraku, karena Tuhan
memberikan hukum yang baru kepada kita. Sebagai orang percaya kita memiliki hukum yang baru. Kita lihat yang pertama ya. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan di situ, marah saja nggak boleh. Marah aja nggak boleh, apalagi membunuh gitu loh. Kalau firman Tuhan di sisi yang lain bilang, benci kepada saudara pun kita disebut apa? Pembunuh. Jadi sangat jelas loh perintah Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya itu nggak boleh marah. Marah terhadap wah terjadi di sana kita ikut-ikutan. Kan kalau di Indonesia kan marah gitu, sampai sekitarnya nggak peduli, dia marah oleh keadaan di sana. Orang percaya nggak kayak gitu. Kita sebagai orang percaya marah aja nggak boleh. Coba kita buka Matius 5 ayat 21 sampai ayat 22 saya bacakan ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Artinya hukuman antara membunuh dengan marah sama. Itu artinya. Jadi artinya setimpal kita marah kepada orang tertentu, itu sama hukumannya dengan orang yang membunuh. Di Indonesia, hukum membunuh itu 20 tahun penjara. Kalau membunuh saja. Tetapi kalau direncanakan, itu hukuman seumur hidup, maksimal hukuman mati. Artinya kalau kita marah sama orang, marahnya itu berlebihan, mungkin sampai maki-maki, sampai ancam-ancam, kita sama hukumannya di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia ada KUHP yang mengatur itu. Membunuh 20 tahun dengan perencanaan dan membunuh itu seumur hidup dan hukuman mati. Tapi di hadapan Tuhan kita marah aja melihat keadaan itu, kita ini seorang pembunuh loh. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada orang-orang percaya. Makanya saya luruskan kepada orang percaya, khususnya GBI Public Plaza, jangan sampai kita upload di media sosial ya. Terus bahagia melihat pembunuhan yang terjadi saat ini. Kita nggak seperti itu. Makanya saya juga nggak ada upload apa-apa. Saya juga kayak mulai menyadari, kayaknya itu nggak benar juga ini. Karena pembantaian terus terjadi. Sekalipun itu pembelaan bagi orang Israel, tetapi tidak dibenarkan membunuh sesama manusia. Karena mau gimana pun ceritanya, peperangan itu tidak dari Tuhan. Itu semua dari akarnya kebencian yang berlarut-larut. Puncaknya apa? Peperangan dan pembunuhan. Cobalah kayak di perang Ukraina dan Rusia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Coba kalau ada kasih di antara mereka yang menutupi, firman Tuhan bilang kan, kasih itu menutupi banyak kesalahan. Tetapi Ukraina banyak Rusia tidak ada yang mau merendahkan diri, tidak mau mengasihi, semua mengeraskan hati. Ujung-ujungnya apa? Peperangan terus. Yang dikorbankan siapa? Masyarakatnya. Sampai hari ini tidak ada yang mau saling mengampuni. Semua akan selalu membalas dendam. Ukraina bilang, kami akan ingat sampai turun-temurun pembantaian dilakukan oleh Rusia. Saudaraku masih ingat gak ada satu dulu kasus, saya masih ingat itu, entah 2015 ada seorang perempuan Kristen, dia diperkosa dan dibunuh dalam mobil. Saya udah lupa namanya siapa. Itu diperkosa dan dibunuh dalam mobil. Waktu dia ketahuan yang membunuh itu, apa yang terjadi? Mamanya, orang tuanya perempuan ini tidak membalaskan. Dia ampuni itu yang merkosa dan membunuh perempuan itu, anaknya itu. Dia menangisi. Saya percaya itulah ending dari setiap pembalasan. Itulah akhir dari setiap kebencian dan pembalasan dendam itu. Coba kalau ada balas dendam dari keluarganya, tidak ada kedamaian. Artinya peperangan, permusuhan tidak akan memberi titik perdamaian. Yang ada terus pembantaian, pembunuhan. Lihatlah Ukraina itu. Selama satu pun di antara mereka tidak mau mengalah, itu akan terus seperti itu aja. Akan bombastis terus. Nah itu yang terjadi. Makanya Tuhan ajarkan, kita nggak boleh ikut merasa senang karena orang lain terbunuh. Bahkan firman Tuhan, marah aja kita disebut pembunuh loh. Hukumannya sama. Coba tanya kiri kanannya dulu. Kalau kamu marah, Tuhan bilang hukumannya sama dengan membunuh, bilang. Tapi marah yang dimaksud di sini, kalau saya baca teks aslinya, itu bukan marah yang kayak
Orang ini contohnya malas, terus dimarahin. Mama nggak boleh marah ya, mama jadi pembunuh. Bukan gitu. Marah yang maksud di sini mengandung permusuhan yang terus menerus. Itu yang dimaksudnya. Karena namanya ujung, kenapa orang bisa membunuh? Karena ada kebencian yang meningkat, makanya timbul pembunuhan. Yang dimaksud di sini, kalau kita memarahi seseorang, membenci seseorang, hati kita marah melihat seseorang, kita itu seperti pembunuh. Apalagi membunuh langsung secara langsung, itu udah pasti Tuhan menghukum kita. Sekarang terjadi di sana saling bunuh-membunuh. Kristen tidak boleh memihak kepada siapapun, amin. Tapi memihak kepada perdamaian dan kasih yang dari Tuhan. Itu yang pertama, bahwa Tuhan bilang untuk marah aja saudara kita dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ini suka kafir-kafirkan orang. Artinya kafir itu menjudge seseorang itu menjadi seorang yang sangat hina, atau bahkan kalau dalam artian dulu penyembah berhala itu dianggap sangat hina dan pantas untuk dibunuh. Makanya dalam perjanjian lama orang yang menyembah berhala darahnya itu halal. Kalau istilah sekarang kan gitu juga kan, bagi yang lain sana yang bukan saya nggak sebutkan. Yang lain itu halal hukumnya membunuh yang kafir tadi. Sama seperti orang Israel, karena itu Taurat, saudaraku. Taurat pun mengatakan demikian. Orang yang tidak menyembah Allah Israel itu pantas untuk dibunuh. Makanya Tuhan nggak sayang-sayang membunuh orang Amori, orang Amalek, orang Filistin saat itu. Karena apa? Orang ini kafir. Tetapi ajaran Yesus, hukum yang baru, menyebut kafir pun itu tidak boleh. Ya mudah-mudahan yang selalu bilang kafir bertobat ya. Tapi kalau kita nggak pernah bilang kafir, tapi itu ajaran Yesus. Bilang kafir pun itu sejajar hukumannya seorang pembunuh. Hukumannya sama. Kalau di Indonesia 20 tahun hukumannya. Harus dihadapkan kepada keagamaan. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jahil itu membuli orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Makanya kita orang percaya nggak boleh membuli orang lain. Karena kita adalah kasih itu sendiri. Kita adalah terang dunia yang harus menerangi mereka. Kita nggak boleh bilang sama dunia, kalau nggak percaya Yesus mati loh ya. Tuh, tidak. Harusnya kita membawa mereka kepada kebenaran, membawa mereka kepada jalan yang benar itu, bukan menghakimi. Jadi ingat ya, sebagai orang percaya, jangan sampai kita marah di media sosial kan. Wow, dulu awal-awal waktu dibom, disandera orang Israel, seberapa banyak orang Kristen yang marah, ya kan, sampai ada yang buat juga pendeta-pendeta. Jadi saya lihat sekarang pendeta-pendeta fokus membahas ini, pro sana pro sini. Tapi kita mau belajar hari ini supaya kita jangan ikut-ikutan di sana. Kita adalah pro kedamaian, amin. Yang kedua, kita tidak boleh membalas kejahatan. Di Matius 5 ayat 39 sampai 38-39. Firman Tuhan katakan demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi kiri. Waduh, ajaran Yesus ini memang berat banget ya. Ini loh kita anak percaya, kita udah ditampar gitu loh. Coba kalau saya mau maaf ya, saya pang gitu. Secara daging itu sontak itu darah kita pingin lawan kan, pasti marah. Tuhan suruh apa coba? Bukan melawan, bukan mundur, malah dikasih lagi nih, satu lagi bang. Artinya apa? Kita nggak punya hak untuk membalas. Itulah ngerinya. Sekalipun kita punya hak untuk membalas, kita punya nih, secara hukum kita punya pembelaan diri, kekebalan diri kita. Tetapi Tuhan tidak izinkan kita membalas. Ngeri kali kan? Tapi banyak orang percaya bahagia melihat kematian itu. Kembali saya lihat, karena saya lihat di TikTok, di YouTube, di Facebook, saya lihat video-video itu. Wah, orang-orang Kristen saya lihat punya marga. Makanya jangan coba-coba dong ganggu-ganggu singa, mati loh gak? Contohnya gitu-gitu kan, komen-komen gitu. Makanya jangan diganggu bangsa pilihan Tuhan, katanya seperti itu. Jadi ada sentimen di antara kita orang percaya tidak mengerti kebenaran. Padahal Tuhan bilang jelas di sini, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu.
Artinya kalau orang berbuat jahat tidak boleh dibalas. Kenapa saudaraku kalau saudaraku baca di dalam Matius ini, Matius pasal 5 itu judulnya situ hukum Taurat dan hukum yang baru yang Tuhan beri. Kenapa katakan di situ? Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Gini loh, saya jelaskan ya. Makanya konteks kita berbeda. Israel saat ini, orang Israel yang saat ini itu masih menjalankan hukum Taurat. Harus dicatat baik-baik. Jadi kita nggak boleh samakan prinsip pribadi kita dengan mereka. Mereka sampai saat ini memiliki hukum yang sama, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Kalau misalnya gini loh, kalau kamu tonjok orang, copot giginya, nanti di dalam persidangan hukum Taurat, bukan kamu yang tonjok dia, tetapi dalam persidangan hakim-hakim, kamu itu diperhadapkan kepada hakim, terus kamu ditokok gigimu, dilepaskan. Kalau umpamanya kamu berantem dengan seseorang, ketusuk matanya, bukan kamu yang tusuk dia, tapi hakim akan datang kepadamu, mencongkel matamu. Itu hukum Taurat. Itu Yahudi. Yang kedua, mohon maaf, teman saudara kita pun Muslim, itu hukum Taurat. Mereka itu Taurat, memiliki prinsip yang sama. Makanya jangan salah, kalau kita juga menarik diri kepada orang Israel, kalau misalkan si perdana menterinya, bukan perdana menterinya, menteri pertahanannya itu yang agak selalu baju hitam itu, dia bilang apa? Mohon maaf ya, dia sebut orang Palestina itu binatang. Karena apa? Bagi hukum Taurat, kalau umpamanya kita diganggu, hukumnya halal membunuh orang itu. Sama seperti, mohon maaf, yang satu lagi, saudara kita yang Muslim, itu Taurat. Jadi kalau dua-duanya Taurat dipakai, enggak akan pernah ada perdamaian di situ. Makanya jangan heran, pernah nggak ada kedamaian. Ini bukan kali ini saudara peperangan terjadi di Gaza dan Palestina. Itu 2000, sebelum 2011, 2009, 2007, itu hampir setiap 2 tahun terjadi peperangan berantakan. Karena apa? Hukum mereka ini, kamu bunuh anakku, kan orang Israel bilang, kamu bunuh 1400, kami bunuh kamu lebih. Karena bagi orang Israel, satu manusia itu sebanding dengan orang lain 1000 orang. Jadi itu sampai rata. Padahal dunia udah berkuar-kuar, berhentilah, berdamailah. Nggak bisa kita memungkiri, karena hukum yang mereka pakai, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Siapa yang bisa mendamaikan ini? Harusnya gereja. Tapi gereja pun banyak diam. Sayangnya itu gereja yang salah. Saya katakan gereja salah di sini. Harusnya gereja harus berani pergi ke Israel. Siapa itu perolehan gereja kita? Bisa Vatikan, bisa persekutuan gereja-gereja, atau gereja-gereja di Indonesia memberikan statement bahwa mereka harus berdamai. Tapi puji Tuhannya masih ada Pak Jokowi yang mau memperdamaikan mereka. Tetapi inilah yang terjadi saat ini. Jadi dua-duanya itu memang selalu memiliki prinsip, kalau kamu bunuh saudaraku, saya akan bunuh kamu. Tapi kalau orang Israel itu Kristen, jadi jangan salah saudaraku, orang Israel itu bukan orang Kristen. Jangan saudaraku pikir, wah orang Israel itu kan bangsanya Tuhan Yesus. No, Israel itu bahkan hanya 0,5 atau 0,50% orang percaya di sana. Kemarin saya ketemu seorang rabi di gereja Kosok Glory. Dia salah satu seorang Yahudi asli loh. Beda loh. Yahudi itu ada Yahudi diaspora. Yahudi diaspora itu yang menikah dengan bangsa lain kayak Mark Jekyll begitu, itu diaspora namanya. Karena dia Yahudi, istrinya orang Chinese. Atau menikah campur itu namanya diaspora. Tapi kalau asli dia, bapaknya Yahudi, mamanya Yahudi, itu Yahudi asli. Dia bilang, di Israel saat ini hanya sekitar 10.000 orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari 6 juta orang di Israel. Jadi jangan salah pikir bahwa orang Israel itu orang percaya kepada Yesus dan memiliki hukum yang seperti ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hukum mereka itu hukum Taurat. Jadi yang bisa mendamaikan mereka itu hanya orang yang percaya kepada Yesus. Harusnya tanggung jawab gereja. Gereja harus bersuara, memberikan perdamaian, memberikan kasih itu kepada mereka.
Karena status sekarang ini seperti Yesus saat itu. Kalau Yesus itu manusia biasa dan ikuti hukum Taurat, dia pasti bela orang Yahudi saat itu. Karena orang Yahudi aja dijajah orang Romawi. Dan puncaknya itu, puncak pembantaian orang Romawi terhadap Israel tahun 70 Masehi. Dan saudaraku bisa baca di sejarahnya, yang menghancurkan Israel itu, Yerusalem itu, Jenderal Titus dari Roma. Itu tahu nggak, yang dibunuh orang Romawi berapa orang Israel? Nggak seberapa yang di Palestina. 1 juta orang. Dan semua diangkut semua ke Eropa. Makanya banyak orang Yahudi di Eropa. Jangan heran kan, di Prancis, di Inggris, di negara-negara Eropa dan di Amerika itu banyak orang Israel. Karena orang Romawi dulu mengangkut mereka, membuang mereka ke Eropa. Ya loh, pembantaian Yahudi itu besar. Tetapi ingat, Yesus tahu nggak 70 tahun ke depan orang Israel akan dibantai? Tuhan tahu. Tapi anehnya, Tuhan Yesus tidak membela kemerdekaan Israel. Karena dia apa? Pro perdamaian. Tuhan bilang, aku datang ke bumi bukan menjadi seorang raja pembunuh, tapi membawa damai sejahtera. Makanya dia lahir di tempat yang hina. Supaya apa? Dia tidak membawa pedang. Kalau dia lahir di tempat raja, pasti seorang penguasa. Dia akan menguasai orang Israel, akan menundukkan orang. Tapi itulah membuktikan kita orang percaya tidak boleh hukumnya membalas kejahatan. Amin. Jadi kita sebagai orang percaya, kalau ada saudara kita, mohon maaf ya, yang muslim, saya di PT saya selalu saya bilang, saya sampaikan kepada mereka, kami sebagai orang percaya merasa sedih melihat orang Palestina terbunuh. Kami empati, kita empati loh. Jangan sampai kita bahagia loh ya, terus kita ejek-ejek. Ya karena saya juga sempat juga orang di pinggir jalan pakai minta-minta untuk Palestina, kita ejek. Itu juga salah loh. Karena apa? Kita mulai terdoktrin benci terhadap mereka karena hukum Taurat. Ingat loh, kita ini bukan hukum Taurat ya. Kita ini murid Tuhan Yesus. Kalau ditampar apa? Kasih satu lagi. Bukan dibalas. Kadang-kala kita kan malah lebih Yahudi dari Yahudi kan. Kalau orang Batak belum ditampar masih dipijat. Apa? Dilihat aja apa? Lebih Yahudi dari Yahudi. Yahudi aja belum sampai ke situ. Misalkan Yahudi nggak ada tulisan itu. Kalau kau dipelototin, nggak ada di situ. Cuman apa disebut? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang Batak enggak, dipelototin aja bisa berantem. Berarti ya Batak Yahudi lebih Yahudi dari Yahudi ya. Tapi Batak yang di sini enggak lah. Di sini semua murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Kita sebagai orang percaya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan apa? Kasih. Artinya kalau ditampar, udah tampar lagi. Saya yakin kalau seseorang yang kita tampar, misalkan kita tampar, terus dia bilang, tampar lagi. Terus dia dengan muka sedih, dengan memberikan pipinya. Masa kita mau tampar lagi sih? Berarti kita itu psikopat. Orang psikopat yang mau membunuh orang atau menganiaya orang yang tidak berdaya. Yang udah menyerahkan dirinya gini. Tampar lagi bang, tampar lagi. Kalau kita senang bahagia, hati-hati, jangan-jangan dirimu ada psikopatnya dikit. Senang melihat penderitaan orang lain. Tapi orang percaya kepada Yesus tidak boleh membalas kejahatan. Amin. Kasihilah musuh. Yang selanjutnya, ini yang ketiga. Kasihilah musuh. Coba kalau seperti ini tentara itu, tentara Gaza dengan tentara Palestina dibuang itu senjata. Salaman Gaza dengan Israel. Salaman mereka di perang itu. Kira-kira selesai nggak? Selesai. Tapi karena benci, tidak ada kasih itu, nggak mau mengasihi musuh itu. Makanya kita ini dari kecil terdoktrinisasi buat film-film Hollywood. Itu Hollywood itu, mohon maaf ya, kalau kita belajar dari sejarahnya, itu ciptaan Lucifer. Makanya pesan-pesan yang di dalam film Hollywood tidak pernah tentang kasih. Apa coba? Kalau kita nonton film di Hollywood, apa coba yang di situ? Pasti pembalasan, betul kan? Kok kayak film-film Expendables gitu kan? Memang keren, kita tenang gitu, gagah gitu kan? Wah, keren-keren jago-jagoannya. Ujung-ujungnya apa? Semua pembalasan. Waktu temannya dibunuh, temannya terbunuh, mereka akan membalas membabi buta. Kita didoktrinisasi untuk membalas kejahatan dengan kejahatan.
Film-film nggak pernah mengajarkan itu. Setelah ditembak datang damai, dibawa semangkai atau dibawa makanan gitu kan? Gak ada. Lihat pembalasanku, datang anak muda, ya kan? Kita kan langsung bangga tuh. Kita harus membalas. Wah, lama kali anak mudanya ini kan. Apalagi pilih dia kan? Itu kesal gitu karena telat membalasnya. Kita didoktrin loh. Karena telat membalas saja kita marah gitu. Udah detik-detik terakhir baru datang anak mudanya. Itu pun dengan segala action-actionnya. Aduh, drama-drama kali sebenarnya kan. Tapi kita semua dari kecil udah terdoktrinisasi. Sulit memaafkan. Yang diajarkan apa? Dendam. Balaskan dendam kejahatan orang itu. Makanya kita pun di dunia nyata kan gitu kan. Kalau orang sakitin kita apa? Secara naluri apa yang terjadi? Kita mau balas dendam. Kalau orang jatuhkan kita di perusahaan, apa yang terjadi? Apa pernah doakan kita? Pernah gak saudaraku doakan dia? Sulit itu. Bohong kalau kita doakan dia, ya kan? Sedangkan orang yang memberi kita sesuatu aja jarang kita doakan. Apalagi yang menyakiti kita. Malah kita maki-maki, mati puisi. Dikeluarkanlah kau. Pokoknya segala macam-macam yang kita sampaikan kepada orang yang benci itu, yang terbenci itu. Tapi firman Tuhan hari ini bilang, kasihilah musuhmu. Katakan dengannya, kasihi musuhmu ya. Kalau ada yang menyakiti kita apa? Jangan bawa senjata. Bawa oleh-oleh, salam dia. Horas. Shalom, kan gitu kan? Bawa makanan, pasti damai semua. Kalau bawa senjata, ya senjata tujuannya itu apa coba? Pembunuhan kan? Makanya dunia pun gitu, berlomba-lomba buat nuklir, berlomba-lomba buat senjata balistik. Wah, rudal balistik. Berlomba tujuannya itu apa coba itu? Emang itu untuk gorengan? Atau untuk pajang-pajangan? Semua tujuannya untuk membunuh manusia. Makanya Yesus nggak datang dari surga bawa nuklir, nggak bawa senjata, nggak bawa bambu runcing, nggak bawa pistol. Bawa apa? Bawa kasih, mengasihi musuhnya. Bahkan musuhnya menampar dia, menusuk dia, apa dia bilang? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah murid-murid Yesus. Kita ini bukan orang Yahudi loh, jangan sampai kita sok Yahudi banget. Mohon maaf ya. Kayak saya bilang kepada teman-teman kita kemarin, kan saya udah pernah khotbahkan di sini tentang kasih karunia versus hukum Taurat. Hukum Taurat udah selesai. Yahudi gak berlaku lagi saat ini bagi Tuhan. Arti Yahudi itu artinya pilihan. Makanya disebut umat pilihan Tuhan. Tetapi karena mereka menolak Yesus, mereka tidak dipilih. Siapa yang dipilih? Gereja, saya dan saudara. Kita lah yang dipilih Tuhan, umat pilihannya. Tuhan bilang, engkaulah umat pilihanku, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah. Kita ini bukan orang Israel. Kita kan masih banyak di Indonesia ini. Wah, kalau udah ke Israel itu udah merasa kudus. Tur Holy Land, masuk ke Bait Suci, merasa udah lebih kudus dia. No, Bait Suci sekarang nggak di sana, di hatimu. Amin. Jadi kita udah selesai. Kita orang percaya nggak lagi berafiliasi kepada orang Israel. Jangan sampai di sini ya besok-besok tertangkap sama Bang David pula kan. GBK Bahasa memposting. Ya hati-hati lu sekarang memposting membela orang Israel terus menghina-hina Palestina. Besok kena tangkap kita. Wah, salah kita. Ingat, orang Kristen pro kasih, amin, pro perdamaian. Kita buka dulu firman Tuhan. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini hukum Taurat loh. Ini hukum Taurat. Hukum yang baru tadi, yang di Matius tadi, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Justru harusnya orang Israel, kalau dia percaya kepada Yesus, dia tidak akan membalas itu. Karena kalau dilakukan tidak pembalasan, saya percaya justru orang Palestina bisa jadi percaya kepada Allah Israel. Karena mereka melihat kasih itu. Tapi bagaimana orang bisa melihat kasih Allah bagi orang Palestina? Kalau mereka dibantai seperti itu, tidak akan mereka lihat. Makanya Tuhan bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kau menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan itu adil. Jangan salah aku pikir orang mengikut Yesus yang diberkati Tuhan. Saya tidak pernah ajarkan itu.
Tapi orang yang mengikuti Yesus pasti masuk surga. Tapi kalau diberkati, jangan bilang hanya orang Kristen. Orang percaya Buddha pun akan diberkati kalau mereka bekerja keras. Orang Muslim pun akan diberkati kalau mereka bekerja keras. Lihat Uni Emirat Arab, kaya banget. Gajinya di sana luar biasa. Gaji di sana hampir 90 juta per bulan. Orang operator. UMK-nya di sana 90 juta. Kita UMK-nya berapa? 4,5. Waduh, nggak sebanding. Kaya bukan? Kaya. Arab Saudi kaya. Tuhan itu adil kepada setiap orang. Hanya keselamatan yang diberikan kita spesial. Jangan kita pikir orang percaya pasti diberkati. No, orang nggak percaya pun diberkati. Amin. Karena Tuhan itu adil, mengasihi setiap orang. Itulah kasihnya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Itu biasa. Bukankah pemungut juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Amin. Kalau kita mau sempurna, tunjukkan kasih itu kepada dunia. Amin. Kasih itulah yang mengubah banyak orang, saudaraku. Tidak ajaran Taurat, hanya kasih. Selanjutnya, yang keempat, membantu seteru kita. Amsal bilang, Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air.